Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di konten pembahasan Overlord. Dan sesuai dengan janji gue di konten yang ngebahas tentang info Overlord volume 15, kali ini gue akan membahas beberapa profil Saprimbing yang tidak jadi dapat karakter sheet. Buat yang nggak tahu, semenjak volume 14, Maruyama selalu membuka polling di Twitternya setiap kali volume terbaru akan rilis. Polling itu berisi opsi 4 nama Saprimbing yang akan mendapatkan ilustrasi di volume terbaru nanti dan akan muncul dalam bentuk karakter sheet. Dari keempat nama itu, satu Saprimbing dengan suara terbanyak dijamin akan mendapatkan ilustrasi. Sedangkan 3 Saprimbing lain yang gagal terpilih sepertinya tidak akan mendapatkan ilustrasinya. So, langsung aja, mari kita mulai. Di volume 14, 4 Saprimbing yang masuk polling adalah Blue Planet, Base King Mekonggawa, White Brim, dan Lucifer. Lalu yang mendapatkan ilustrasi pada saat itu adalah Lucifer. Nah, buat kalian yang penasaran dengan profilnya Lucifer, gue udah pernah buat konten terpisah mengenai karakter itu. Lalu kalau di volume 15, 4 Saprimbing yang masuk nominasi adalah Variable Talisman, Genjiro, Temperance, dan Garnet. Kemudian di volume 16, 4 Saprimbingnya adalah Nubo, Shijuten Suzaku, Suratan, dan Wistri atau Wissan. Nah, untuk volume 15 yang menang adalah Variable Talisman, dan volume 16 yang menang adalah Shijuten Suzaku. Kedua Saprimbing ini juga sudah pernah gue bahas di konten terpisah. So, sekarang gue bakal jelaskan dari Saprimbing yang ada di volume 14 dulu. Pertama, Blue Planet. Ini adalah Saprimbing yang seringkali Ains sebutkan ketika dia sedang merenungkan keindahan alam. Contoh di volume 1, di saat Ains baru saja tiba di New World, Ains tertarik untuk keluar dan ingin melihat pemandangan di sekitar Nazarik. Lalu, hal pertama yang muncul di kepalanya Ains pada saat itu adalah sebuah pertanyaan, kira-kira apa yang akan Blue Planet katakan jika dia melihat keindahan ini? Di sini pun kita diberitahu kalau Blue Planet adalah salah satu nama teman guildnya Ains, dan Ains pernah bertemu langsung dengan tubuh asli Blue Planet ketika sedang pertemuan offline. Dideskripsikan kalau Blue Planet adalah seseorang dengan stony face, yaitu seseorang dengan wajah yang datar. Akan tetapi, wajah tersebut akan berubah menjadi senyuman yang sangat romantis ketika Blue Planet sedang memandangi keindahan alam. Dari sini Ains pun tahu kalau Blue Planet adalah seseorang yang sangat mencintai alam. Cuma sayangnya, alam di dunia asli Overlord telah rusak akibat polusi. Alasan kenapa Blue Planet bermain game Yggdrasil karena dia ingin mengapresiasi keindahan alam yang saat ini sudah tidak lagi bisa ditemukan di dunia nyata. Blue Planet juga adalah orang yang ngebuat lantai 6 Nazarik, yaitu lantai yang dijaga oleh Aura dan juga Mare. Dijelaskan kalau Blue Planet ngebuat lantai tersebut dengan darah, keringat, dan air matanya. Ini menjelaskan seberapa seriusnya Blue Planet ketika ngedesain lantai 6 Nazarik. Alasan kenapa lantai 6 mempunyai langit malam yang indah, karena desain langit tersebut dibuat berdasarkan desain pribadi Blue Planet dengan membayangkan seperti apa langit malam yang ideal. Blue Planet juga adalah orang yang bersemangat ketika sedang ngebahas topik mengenai alam, bahkan sampai pada tahap Blue Planet terkadang dianggap terobsesi dengan alam. Karena hal inilah, Ains penasaran akan seperti apa reaksi Blue Planet jika saja dia terkirim ke New World, dan akan seberapa bersemangat Blue Planet mendeklarasikan keanggunan New World dengan suara beratnya. Lalu setelah dari volume 1, Ains kembali menyebutkan nama Blue Planet di volume 2 ketika dia sedang berada di hutan besar top untuk mencari lokasi Wise King of the Forest. Di sini, Ains terpukau melihat pepohonan yang ada di hutan besar top, dan Ains ngomong kalau dia bisa memahami kenapa Blue Planet sangat menyukai alam. Lalu di volume 8, nama Blue Planet disebutkan kembali ketika Ains sedang berada di pemandian air panas yang ada di lantai 9. Di sini, Ains mengajak Floor Guardian untuk pergi ke area pemandian bertema hutan. Area ini mempunyai banyak pohon dan juga rumput palsu yang dibuat untuk terlihat seperti hutan. Nah, area ini dibuat berdasarkan model sungai Amazon, dan yang ngebuat area ini adalah Bell River dengan bantuan dari Blue Planet. Kemudian, nama Blue Planet muncul kembali di volume 14 ketika Ains bertemu dengan Nigredo. Di sini, Nigredo mencoba membujuk Ains agar tidak menghancurkan kerajaan Restize Kingdom, dan salah satu argumen yang Nigredo gunakan adalah mengenai pengembangan bahan makanan. Mendengar argumen tersebut, Ains mengingat sebuah kisah mengenai konflik di Eropa yang terjadi di masa lalu, dan kisah itu Ains dengar dari Blue Planet. Nah, selain di novel utama, nama Blue Planet juga sempat disebutkan di cerita sampingan, yaitu di Overlord Emissary of the King. Di sini, Ains ingin melakukan sesuatu, dan dia memerintahkan para Egg Edge Assassin untuk keluar dari dalam kamarnya. Lalu, ketika melihat para Egg Edge Assassin yang keluar dari kamar sambil berbaris rapi, ngebuat Ains teringat dengan film dokumenter tentang semut yang dia lihat dari Blue Planet. Dan terakhir, nama Blue Planet muncul di cerita Overlord Prologue 2, di mana disebutkan kalau Blue Planet ternyata adalah player dengan kelas druid, dan pada saat itu sepertinya Blue Planet sedang memegang sekop. Di sini juga disebutkan kalau Blue Planet mempunyai skill bernama Nature Shelter. Ini adalah skill yang ngebuat Blue Planet bisa memunculkan bunker dari dalam tanah, dan di dalam bunker itu terdapat pemandangan langit yang tak terbatas. Nah, itu tadi semua yang sudah diketahui dari Saprimbing Blue Planet. Sekarang mari kita pindah ke Saprimbing berikutnya, yaitu Base King Mekonggawa.
Satu-satunya momen Beast King Mekonggawa muncul adalah di Overlord Prolog 1, di mana dia diperlihatkan sedang ngobrol dengan Nishiki Enrai mengenai game ABRAG. Selebihnya, belum ada informasi yang ngejelasin lebih jauh mengenai karakter ini. Satu-satunya informasi penting mengenai karakter ini hanya ada di game Mask for the Dead, dan itu pun hanya berupa informasi kalau Beast King Mekonggawa adalah penciptanya Lupus Regina Beta. Sudah, itu aja. Lanjut ke subprimbing terakhir di volume 14, yaitu White Brim. Nama White Brim pertama kali disebutkan di volume 1 ketika Ainz memperhatikan desain Homunculus Mate yang ada di lantai 9. Di sini Ainz memuji desain baju Homunculus Mate yang dibuat dengan sangat detail, dan Ainz mengingat seseorang yang pernah berkata kalau baju Mate atau baju pelayan perempuan adalah senjata rahasia mereka. Ainz pun ingat kalau orang yang ngomong kalimat tadi adalah subprimbing bernama White Brim. Semua ini bermula ketika White Brim tiba-tiba ngomong kalau baju Mate adalah keadilan. Dari sini, sepertinya White Brim mulai terobsesi dengan baju pelayan. Bahkan White Brim sampai ngebuat manga dengan karakter utama yang adalah seorang Mate. Nah, dari penjelasannya Ainz di volume 1 ini, bisa diambil kesimpulan kalau White Brim adalah seorang mangaka di dunia nyata, dan dia adalah orang yang mendesain baju para Homunculus Mate. Lalu setelah dari volume 1, nama White Brim kembali disebutkan di volume 8. Di sini dijelaskan kalau terdapat 41 Homunculus Mate di Nazarick, dan mereka semua diciptakan oleh 3 orang subprimbing, yaitu White Brim, Hero, dan Cap de Grace. Dan terakhir, nama White Brim juga sempat muncul di Overlord Special 1, Emissary of the King. Di sini Ainz menjelaskan kalau White Brim adalah pria yang telah berhasil mendobrak industri dengan memasukkan gambar Mate, dan saat ini dia adalah seorang mangaka dari manga yang sedang berjalan. Hal ini memperlihatkan seberapa spesial sosok Mate di mata White Brim, meskipun karakter tersebut pada dasarnya hanyalah karakter tambahan di background. Nah, itu tadi semua informasi ini sudah diketahui mengenai 3 subprimbing yang tidak jadi rilis di volume ke-14. Sekarang, mari kita lanjut ke volume 15. Pertama, subprimbing yang akan gue bahas adalah Genjiro. Nama Genjiro pertama kali muncul di volume 1 ketika Ainz menyebutkan beberapa nama teman guildnya, dan salah satu yang dia sebutkan adalah Genjiro. Lalu nama Genjiro muncul kembali di volume 3 ketika Ainz mengajak Albedo, Yuri, dan Chizu masuk ke dalam ruang harta. Di sini Ainz menjelaskan kepada mereka bertiga mengenai interior ruang harta, dan Ainz menyebutkan nama Genjiro. Di sini juga terungkap kalau Genjiro adalah penciptanya Entoma. Dijelaskan kalau Genjiro adalah subprimbing yang sangat suka menyusun atau mengelompokkan item sesuai dengan kegunaan benda tersebut. Dan Genjiro adalah orang yang mengelompokkan semua item yang ada di ruang harta Nazarick. Kalimat ini menyiratkan kalau Genjiro adalah orang yang sangat suka kebersihan dan sangatlah rapi. Akan tetapi, Ainz ngomong kalau Genjiro sepertinya mempunyai semacam pengecualian ketika sedang mengelompokkan barang. Karena jika dia benar-benar terobsesi akan kebersihan, maka harusnya semua harta yang ada di tumpukan emas juga ikut disusun rapi. Lanjut ke subprimbing berikutnya, yaitu Temperance. Satu-satunya informasi mengenai subprimbing ini hanya ada di volume 13 ketika Ainz bertemu dengan doppelganger Pleiades. Di sini terungkap kalau Temperance adalah subprimbing yang menciptakan NPC bernama Chakmul, yaitu salah satu dari The Five Force, dan dia juga adalah pencipta dari para doppelganger yang Ainz temui. Dijelaskan kalau Temperance memberikan perintah kepada para ciptaannya untuk memanggil dirinya sebagai Anyami Shirabe. Mendengar nama itu, awalnya Ainz tidak tahu siapa orang yang dimaksud, dan setelah tahu kalau yang dimaksud adalah Temperance, malah ngebuat Ainz tertawa. Di sini Ainz juga sempat ngomong kalau nama Anyami memang cocok dengan penampilan fisiknya Temperance. Nah, kalau di novel yang gua baca, nama lainnya Temperance ditulis sebagai Anyami Shirabe. Tapi kalau kita cek di wiki fandom, ternyata nama lainnya Temperance juga bisa dibaca sebagai Kurayami no Shirabe, yang berarti Investigation of Darkness. Kalau dilihat dari namanya, kemungkinan Temperance adalah tipe karakter yang mirip seperti Chit dari anime Shadow Garden, yaitu karakter Chuni. Makanya Ainz ketawa ketika mendengar nama itu disebutkan. Dan subprimbing terakhir yang tidak jadi muncul di volume 15 adalah Garnet. Nama subprimbing ini baru pertama kali disebutkan di volume 13 ketika Ainz bertarung melawan doppelganger Pleiades. Di sini Ainz ngomong kalau Garnet adalah subprimbing yang menciptakan Chizu. Barulah di cerita Pleiades Days kita mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Garnet. Dijelaskan kalau Garnet adalah orang yang ngebuat one yen sticker, yaitu stiker yang sering Chizu tempelkan ke sesuatu yang dia sukai. Salah satu contohnya ada di volume 13 di mana Chizu menempelkan stiker itu ke Neya. Di sini juga kita diberitahu kalau Chizu menyebut penciptanya yaitu Garnet dengan sebutan Profesor. Nah, yang menarik, dari semua subprimbing yang gua jelaskan tadi, cuma Garnet yang dapat penjelasan lebih jauh di versi manga Overlord, yaitu di Undead King Oh. Di chapter 28, kita diberitahu kalau Garnet menciptakan sebuah ruangan di lantai 9 yang disebut sebagai Panic Room. Ruangan ini nantinya akan digunakan sebagai tempat pengungsian para Homunculus Mate jika saja ada penyusup yang berhasil mencapai lantai 9. Ruangan ini dipenuhi dengan senjata dan perangkap yang Garnet buat, dan Chizu mempunyai kendali atas semua peralatan di ruangan tersebut. Dan terakhir di chapter 44, kita diberitahu kalau Garnet pernah menciptakan item berbentuk slot mesin, dan item itu tersimpan di dalam ruang harta. Nah, itu tadi semua informasi yang sudah diketahui mengenai subprimbing yang tidak jadi muncul di volume 15. Sekarang mari kita lanjut ke volume 16, dan subprimbing pertama adalah Nubo.
Satu-satunya momen di mana nama Nubo disebutkan hanya ada di volume 6, yaitu ketika scene flashback, dan Nubo adalah salah satu orang yang lagi ngobrol di flashback itu. Udah, itu aja. Lanjut ke Supreme Being kedua, yaitu Wistri atau Wisan. Nah, informasi mengenai Wistri atau Wisan juga sama sedikitnya seperti Nubo, karena nama Wistri hanya muncul di Overlord Prolog 2 sebagai salah satu founding member klan Nine Owl Gone. Dan Supreme Being terakhir adalah Suratan. Satu-satunya informasi mengenai Suratan hanya ada di volume 8. Pada saat itu, Ain sedang memikirkan apakah ada sekolah khusus untuk para Dark Elf, dan Ain mengingat perkataan Peroroncino yang sempat ingin ngebuat Nazarick Academy bersama dengan Suratan. Udah, itu aja. Nah, itu tadi semua informasi mengenai para Supreme Being yang tidak jadi muncul dari volume 14 sampai volume 16 kemarin. Sekarang kita hanya perlu menunggu polling untuk Supreme Being di volume 17 dan 18 nanti. Jadi, kalau saja polling itu sudah muncul dan ketahuan siapa pemenangnya, maka gua akan ngebuat konten seperti ini lagi untuk ngebahas Supreme Being lain yang gak kebagian ilustrasi. So, mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua sudah mendengarkan, dan bye-bye!